Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab yang ke-267. yakni berkata pengarang kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu tahrimi sabbil amwat bi ghairi haqqin wa maslahatin syar'iyyatin. Bab ini menjelaskan tentang keharaman, larangan, dosa, perkara termasuk perkara maksiat, dosa gede dosanya. Apa itu? Sabbil amwat, mencela, mencaci, memaki orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Inilah keindahannya Islam. Inilah keindahan agama yang diwariskan Rasulullah SAW, yang diturunkan dari langit. Universal, berlaku untuk semua, lengkap, nggak ada kurangnya, sempurna tanpa ada cacatnya. Bahwa menjadi seorang muslim itu dijaga oleh syariat ketika hidup, bahkan ketika sudah meninggal. Kita udah meninggal pun nggak boleh ada orang yang mencaci kita, memaki kita, merendahkan kita. Sudah meninggal itu sudah meninggal. Haram. Begitu juga kita kepada orang lain. Hidupnya kita jaga kehormatannya, hidupnya kita jaga kemuliaan saudara kita, meninggalnya juga seperti itu. Walaupun dia sudah tidak mendengar lagi, ya, walaupun sudah tidak pengaruh lagi, ya, kepada yang meninggal. Haram hukumnya. Yang sudah dia lakukan, dia sudah dapatkan ganjarannya. Udah, gak usah sibuk-sibukin kita ikut-ikutan menghukum seseorang. Kalau seseorang berdosa itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita berusaha menasehati, kita berusaha menjaga, kita berusaha amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Kalau sudah meninggal mah udah selesai. Selesai. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram mencaci, memaki orang sudah meninggal. Kenapa itu sebabnya? Satu sebabnya adalah fatu'dzu bihil ahya. Ketika kita mengangkat, mengungkap, memaki, mencaci orang meninggal, fatu'dzu bihil ahya. Engkau menyakiti saudaramu yang masih hidup, yang keluarga dia, yang kerabat dia, yang teman dia. Misalkan ada orang pelaku korupsi, misalkan ada orang pelaku kemaksiatan atau yang lain, sudah meninggal, udah beres, sudah dosa yang dia lakukan sudah dihadapin tuh, sudah dihadapin. Yang kasihan adalah keluarganya. Yang kita jatuhkan kehormatan saat itu adalah keluarganya. Bayangin sih, ketika misalkan ayah kita meninggal atau orang yang kita sayang meninggal, masih ada orang yang mencaci maki dia, begini. Kita mah dendam tuh sampai orang meninggal masih dendam. Kita tuh iri, hasud, dengki sampai orang sudah meninggal pun kita masih hasud, iri dan dengki. Dulu ya sempat ya. Kesian. Ada seorang pejabat, mantan. Kalau sudah meninggal semua mantan. Nggak ada. Pejabat meninggal nggak ada. Mantan pejabat meninggal. Jenderal enggak, mantan. Hidup aja mantan. Mantan orang hidup mati namanya kan gitu. Ya. Emang ada orang sudah ya katakanlah pun benar dia pelaku korupsi dan yang lainnya, pemimpin yang zalim segala macam. Sudah meninggal ya sudah. Wah, ini akibat korupsi. Ya, begitu meninggal anginnya gede, puting beliung, hujan, tenda sampai keangkat, diazab nih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang sudah meninggal. Lagian Nabi juga bilang bahwa fenomena alam itu enggak ada kaitannya dengan
meninggal dan hidupnya seseorang, kan begitu. Ya, jangan. Jaga. Berarti lawannya adalah jaga kehormatan. Kalau orang meninggal, sebutkan kebaikannya saja. Makanya kalau orang meninggal tuh, hai para jamaah, apakah kalian bersaksi bahwa yang meninggal ini adalah ahli kebaikan, min ahlil khair gitu ya. Belakang sih ada satu, enggak, kayaknya enggak deh gitu ya. Kenapa? Yang disebut udah keburukannya nggak usah disebutin. Sebutin kebaikan itu jadi doa. Itu jadi doa. Tahrimi sabil amwat bigori hakin, tanpa ada haknya. Maksudnya nggak ada kepentingannya mengungkap keburukan, mengungkap perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh si jenazah. Nggak ada kepentingannya, kecuali ada kepentingan. Berarti kan ada ruang di mana boleh, cuman biasanya kebolehan itu syarat dan ketentuannya berlaku, ada kepentingannya. Seperti apa itu? Bigur hakin wa maslahatin, tanpa ada kepentingan, tanpa ada perlunya, yang dibenarkan oleh syariat. Apa orang meninggal tapi masih boleh diomongin kekurangannya, yang itu sesuai syariat. Wa huwa tahdzir, tujuannya adalah memperingatkan kalau si jenazah ini orang meninggal ini minal iktida bihi fi bid'atihi wa fiskihi wa nahwi dzalik. Kalau orang yang meninggal ini pemahamannya menyimpang, misalkan ini khawarij, ini orang yang suka mengkafirkan orang nih ya, jangan ikut, dia pemahamannya kayak gitu. Kalau kita nggak sebutin, nanti banyak orang ngikutin gitu. Dia pelaku bid'ah, dia pemahamannya menyimpang, nggak bener ya. Kita omongin biar nggak ada yang ngikutin, itu mah dibenarkan oleh syariat ya. Tidak fi bid'ah atau kefasikannya. Misalkan orang ini pemahamannya menyimpang, dia tarikus sholah, dia pemahamannya liberal, dia pemahamannya nggak mewajibkan sholat ya. Nggak mewajibkan sholat, disebutin dia orang nggak sholat, nggak pernah sholat, di pemahamannya meninggalkan sholat, jangan ada yang ikutin. Itu boleh, karena tujuannya adalah menghindarkan orang lain mengikuti penyimpangannya. Ada model begitu tuh. Di Citra ada, di Citra. Saya ngingetin aja nih, soalnya udah ada yang ngadu gitu. Pak Ustadz, pengajian di sana mah enak. Kenapa? Nggak usah sholat katanya, masuk surga. Wih, mantep itu. Ada yang ikut banyak, cocok. Emang malas sholat, ketemu pengajian yang nggak usah sholat, tuh mantap. Nah ya, bisa diganti duit katanya gitu sholatnya. Ya Allah, itu di Citra ada. Nanti saya sebutin klasternya. Ini pemahaman yang menyimpang. Kita sebutkan walaupun orangnya sudah meninggal, misalkan gitu ya, sudah meninggal, kita sebutin supaya nggak ada yang ikutin. Ya pernah bawa jamaah umroh, itu bertahun-tahun pemahamannya seperti itu, bahwa yang penting ikut kelompok pengajian ini, nggak sholat pun masuk surga. Terus begitu, kemudian berangkat dari mulai Bandar Soekarno-Hatta semua. Terus kebiasaan kami kalau misalkan jalan itu ya sambil ngaji terus di depan Masjid Haram. Ke Mekah dulu, kalau nggak salah, ke Mekah dulu, terus umroh, terus muhasabah, terus segala macam lah biasa di depan Ka'bah, wada segala macam. Begitu pindah ke Madinah, oleng apa namanya, stres, nggak mau ke Masjid Nabawi. Walang nggak mau ke Masjid Nabawi, nggak mau diajak ibadah, stres aja, teriak-teriak di kamar, saya punya dosa besar, saya punya salah besar, terus begitu, terus sampai mau pulang, nggak mau ke Masjid Nabawi, nggak mau. Ternyata pas diteliti pemahamannya adalah di Jawa sana ada tuh kelompok yang masuk pengajian itu saja nggak sholat juga masuk surga, rupanya goyang, situ goyang. Maka hati-hati ngaji, jangan
jangan asal sengaji-ngajinya. Minimal ngaji mah yang umum-umum gini lah. Gak usah yang umpet-umpetan. Gak usah ngumpet-ngumpetan. Karena kalau kebenaran itu dia nggak malu, nggak takut untuk tampak di permukaan. Yang kalau sudah ngajinya jam 1 malam dikontrakan nomor sekian bertiga doang, itu bahaya udah. Udah bahaya udah. Nah, hindari yang biasa-biasa saja. Ngaji di masjid, di ini udah. Banyak yang begitu ada. Atau memang dia punya paham ya Syiah, ya Khawarij yang menyimpang itu sebutin. Ya. Kenapa? Untuk menjaga orang lain terjebak di pemahaman yang salah. Wa fihil ayatul wal ahadits sabiqah, dan di dalam bab ini al ayatul wal ahadits, ayat-ayat dan hadis-hadis as-sabiqah yang terdahulu fil babil qablah, di bab-bab sebelumnya banyak soalnya banyak. Di antaranya ratus subul amwat fatu'udhu bihil ahya. Jangan kalian mencela, melaknat, memaki orang yang meninggal. Kalian menyakiti orang yang hidup, yakni keluarga yang masih hidup. Satu itu. Yang kedua apa? Jangan begitu, jangan melakukan itu. Ada proses kemana Pak? Transfer pahala, hati-hati. Ketika kita ngomongin yang hidup, yang mati, itu otomatis sama saja kita sedang mentransfer pahala kita kepada orang yang dimaki, dicaci, direndahkan, digibahin itu. Ini saya suka menanamkan menanamkan pemikiran begini. Setiap kali saya ngomongin orang, setiap kali saya mencaci orang, setiap kali saya memaki orang, setiap kali saya menzolimi orang, maka saat itu saya sedang mentransfer pahala amal soleh, ganjaran yang saya punya, yang tadinya Allah berikan kepada kita itu dikasih sama orang lain. Itu otomatis begitu tuh, otomatis begitu. Atau keburukan orang lain, dosa orang lain lagi ditransfer ke kita. Terus saja begitu. Ngomongin orang dari pagi sampai sore, ya. Pertama ngomongin pahala bacaan Qur'annya dikasih ke orang. Nah, yang kedua ngomongin orang di siang hari, yang keduanya pahala sholat sunnahnya ditransfer ke orang. Akhirnya ketika kita nanti di alam barzah, ketika dalam akhirat buka zong, pada kemana ini? Amal soleh saya pada kemana? Yang hasil pahala ngaji tiap hari Sabtu kemana? Oh nggak ada kelihatan, pahala nggak ada. Loh kan waktu itu kamu orang meninggal, masih orang baru meninggal di kuburannya, belum masih juga baru diturunin, kamu udah omongin. No lihat. Kalau orang suka apalah keburukan gitu ya, matinya begitu tuh modelnya tuh. Nah, baru masih di atas liang lahatnya, udah auto debit itu, atau transfer. Makanya hati ya. Wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la tasubul amwat, kata Rasulullah, jangan kalian mencaci maki, menghina orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdhu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapatkan balasan ila ma qaddamu, terhadap apa-apa yang sudah mereka kerjakan terdahulu. Udah tenang aja, nggak usah ikut campur. Orang itu kalau dia ahli kebaikan sudah mendapatkan ganjaran dari kebaikan. Kalau dia ahli keburukan, maksiat, dia sudah mendapat ganjaran dari maksiatnya. Kita nggak usah lagi ikut-ikutan menghukum orang lain. Jangankan orang sudah meninggal ya. Jadi kita harus menjaga kehormatan saudara kita hidup, ketika hidup dan ketika mati. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innaka su'aidu mil mayyit kakasrihi hayya. Bahkan ketika kita ngurus jenazah itu kalau sudah terpisah dengan ruh, belum dibalikin lagi ruhnya, itu nggak berasa apa-apa, tidak berasa apa-apa. Kita kan sekarang melewati
fase kehidupan ya, 3 alam yang utama, 3 melewati 3 alam yang utama. yakni ketika Allah ciptakan Nabi Adam, dan seluruh ruh makhluk yang akan hidup. Itu namanya alam arwah ya. Alam arwah. Jadi kalau kita misalkan sekarang ditakdirkan oleh Allah akan punya anak lagi, akan punya cucu lagi, akan punya cicit lagi, akan terus, itu sudah ada di alam arwah. Itu sudah ada di alam arwah. Gak ada jasad, hanya ruh saja. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Namanya alamul arwah, alam arwah. Terus kemudian dari ruh itu kan ambil satu-satu. Dia bakal lahir nih 9 bulan lagi nih. Bakalan lahir. Diambil tuh. Ruh itu dibawa malaikat, ditiupkan di perut seorang ibu yang sudah ditentukan. Yang sudah nutfah, mudghah, terus sampai tiupin ruh, diambil tuh. Mulai berjasad. Ruh tadi mulai berjasad. Terus ada yang 7 bulan prematur ya, hidup ya. Ada yang berhasil melewati gerbang itu ya, sampai dengan dunia. Ada yang enggak, ada yang dalam perutnya 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 2 tahun setengah. Ambil kebo katanya. Dasar Bang Hormat nih, di perutnya juga 2 tahun setengah dia mah. Ya. Terus macam-macam lah. Ini alam mulai ada jasadnya. Ruh ini mulai berjasad pelan, lahirlah ke alam dunia. Ruh ini berjasad. Jadilah kita model kayak gini. Bisa jalan ke masjid, bisa makan nasi uduk, bisa makan bubur, bisa macam-macam lah. Ruh ada jasad. Ketika kematian itu datang kepada kita, ini terpisah lagi ruh dengan jasad. Jasad mah di dunia aja nih, di dunia nih. Yang jasad yang ada pada diri kita sekarang adalah untuk di dunia saja. Ruhnya mah kemana? Ruhnya tetap hidup. Jadi kematian itu bukan sebuah ketiadaan, kita mati udah selesai semua. Enggak ada. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah an-nasuniyam wa idza matu intabahu ya. Manusia waktu itu udah tidur, meninggal baru dia sadar, tahu gitu. Dipisahkan. Ruh dan jasad yang ada sekarang dipisahkan. Itulah kematian. Bukan jasadnya rusak, ruhnya mati juga, enggak. Pindah terus. Pindah. Bahkan ketika meninggal, maka jasad ini sudah enggak ada ruhnya. Itu pun kata Rasulullah, kalau ngurusin jenazah baik-baik, bagus-bagus. Jangan main bekuk aja, betot patah-patahin aja. Nah, kasra izamil mayyit kata Rasul, kalau kamu mematahkan tulang orang yang sudah meninggal, sesungguhnya kakasrihi hayyan, sama saja dengan kau mematahkannya ketika hidup. Merasakan, bukan karena merasakan, jaga kehormatan. Ayo, mayit udah nggak berasa. Ada gitu mayit dibekuk sama kita ngaduh, aduh, kabur yang mandiin. Nggak ada. Cuman kenapa Nabi larang kita baik-baik, kalau mandiin jenazah tuh bagus-bagus. Ini jasadnya saudara kita yang sudah meninggal. Ruhnya kemana? Lanjutkan perjalanan ruhnya. Jasad ini dikafani, ruh juga dikafani. Ketika ruh itu dikafani oleh siapa? Oleh malaikat dibawain kafan. Kalau misalkan dia adalah ahli kebaikan, dibawain kain kafannya dari surga. Kalau dia ahli keburukan, dibawain kain kafannya dari neraka. Dikafanin lagi. Nanti disatukan lagi ketika sudah dilaporkan yang meninggal ini dan jasad sudah dikuburkan. Bukan jasad yang itu, jasad yang lain. Diberikan lagi jasad yang lain lagi, maka nanti ada alam barzah. Ya. Ketika di dunia ini adalah ketika di dunia ini ada ruh, ada jasad. Ketika dalam barzah pun ada ruh, ada jasad dengan yang berbeda. Kalau nggak ada jasad nanti dalam akhirat gimana ada siksaan?
Ada lagi sih kan merasakan. Disampaikan dalam hadis kan, ada orang yang wajahnya sampai tidak ada dagingnya semuanya. Itulah namanya alamul akhirat. Alam arwah, alam dunia, alam akhirat. Alam akhirat. Lama, berapa lama? Paling lama. Alam arwah itu lama banget. Lebih lama lagi alam akhirat. Abadan abidin. Setelah diabadikan oleh Allah. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan alamnya yang kekal, tapi dikekalkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia, dunia mah. Apa dalam kata orang? Labis yauman au ba'da yaum. Ketika mengenang kehidupan dunia ini nanti orang-orang akhirat ngobrol. Berapa lama hidup di dunia? Labisna yauman au ba'da yaum. Kita tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Saking pendeknya. Dunia ini saking pendek, saking sebentarnya. Yauman au ba'da yaum. Setengah hari atau satu hari. Cuman banyaknya celaka kita di alam yang lama tadi karena sebab hidup yang sebentar. Karena nggak sabar. Pengen buru-buru merasakan nikmat surgawi. Waduh, pengen buru-buru bebas melampiaskan syahwat, hawa nafsu. Nggak sabar tuh orang. Nggak sabar. Di dunia pengen punya istri 36. Punya satu aja kurus kering 36. Nanti di sorga minimal sabar. Di sorga Pak sabar 72 keliling dah tuh 72. Nanti di sorga. Di dunia sabar. Di dunia pengen punya istana yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akhirnya maling. Akhirnya korupsi. Akhirnya menghalalkan segala cara. Sabar mas, sabar. Nanti di surga pengen punya istana kayak gimana jadi. Pondasinya di atas, gentengnya di bawah, jadi di surga mah. Ya. Wah, pokoknya mah sabar. Karena hidup di dunia setengah hari atau cuman satu hari saja. Ambil yang halal saja tuh tandanya orang sabar. Ya. Sholat, sabarin sholat. Di surga nggak ada sholat. Di surga udah nggak ada sholat lagi, udah aman. Kita sholat tuh sebentar doang sampai mati. Doang. Kalau kira-kira matinya besok ya tinggal ada 5 kali sholat lagi. Iya. Orang suka nanya, Pak Ustadz, kita masih lama ini sholat. Tergantung ente matinya kapan. Kalau kira-kira asar ya tinggal zuhur doang satu. Kan beres. Setelah itu lah gak ada sholat lagi. Kagak ada sholat lagi Pak. Aman. Di surga kali gitu suruh sholat berjamaah nggak ada. Dalam kehidupan yang nikmat tidak ada beban. Ustadz masih ngajar ngaji di surga, pensiun. Jangan macam-macam, pensiun dah. Beres. Senang-senang aja kita pagi, siang, sore, malam. Sabar hidup di dunia cuman sebentar tadi. Cuman yang sebentar ini kadang-kadang kita karena enggak sabar. Makanya wabasyiris shabirin tadi kasih kabar orang-orang yang sakit sebentar doang. Yang lagi susah sebentar doang. Yang memang ditakdirkan fakir, miskin sebentar doang. Kalau sudah kita bisa sabar di hidup yang sebentar ini udah alam kubur, alam barzah, alam-alam selanjutnya yang akan ribuan tahun abad dan abid itu santai. Jangan takut. Jangan takut alam kubur, takut juga bagi pelaku maksiat. Alam barzah. Kalau orang yang taat, orang beriman kepada Allah, orang yang soleh, orang yang taat, di alam barzah juga kongko ngobrol, ngobrol, wala disiksa enggak, enak, nikmat, ya datang mana dunia, dunia gitu-gitu aja udah, ngobrol aja di sini, alam barzah ngobrol cuma ngobrol asik bener, sampai yaumul ba'ats terus, kan gitu. Cuman di setengah hari hidup, di satu hari hidup di atas muka bumi itu yang akan berpengaruh kepada apa yang akan kita alami. Kayak sabar dunia mah. Allah ciptakan dunia ini, Allah hadirkan kita di dunia ini dengan takdirnya masing-masing. Ada yang takdirnya jadi raja, ada yang takdirnya jadi pengusaha, ada yang takdirnya jadi
pedagang, ada yang takdirnya jadi tukang cukur, ada yang takdirnya jadi tukang cilor. Udah takdirnya masing-masing, jalani saja. Allah nggak ciptakan dunia ini dan makhluknya dengan keadaan yang sama. Semuanya raja, rakyatnya siapa? Semua pengusaha sukses semuanya. Yang mau nyukur rambut siapa? Gondrong semua nanti. Udah masing-masing. Nah, nanti kalau di surga gimana Pak Ustadz? Allah udah ciptakan buat yang ngerjain gitu. Ini bidadari, pelayan, udah manusia udah beres. Senang semua di surga mah. Dah, tenang aja. Gak nyuci piring, gak kerja, gak. Dah. Bahkan lebih indah daripada sinetron. Silahkan bikin sinetron yang paling indah. Surga lebih indah daripada itu. Silahkan bikin film yang paling hebat. Surga jauh lebih hebat daripada itu. Ya, di sinetron kan enak ya. Tiba-tiba kaya aja. Tiba-tiba mobilnya mewah aja. Kerjanya kapan gak tahu. Nah, di surga lebih hebat daripada itu. Maka sabar dalam ketaatan ketika kita hidup di dunia. Kan gitu kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup mati dunia ini untuk nguji doang. Mana di antara kita yang amalnya paling bagus. Itu wa kasra'idul mayyit kakasihi hayyan. Ketika kita ngurusin mayit itu baik. Ketika kita memperlakukannya buruk, main kucurin aja. Itu sama aja kita dengan memperlakukan kasar ketika dia masih hidup. Maka disunahkan kalau yang ngurusin jenazah itu adalah keluarganya. La tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah mendapatkan ganjaran dari yang mereka kerjakan waktu di dunia. Udah, gak usah intervensi Allah deh, gak usah. Rahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babun nahyi anil idza. Bab ini menjelaskan tentang bab selanjutnya nih. Jadi kalau orang meninggal itu apa? Sebutin kebaikannya saja. Jangan disebutkan keburukannya. Kalau bisa mah kita doain terus yang sudah meninggal. Doakan terus. Bahkan Nabi nyuruh kita begitu kan. Setiap kita lewat ke pemakaman, suruh salam, suruh doain Allah fillahum warhamhum wa'afim wa'afu anhum. Assalamualaikum ya ahlul kubur antum sabiqun insyaallah bikum lahikun. Doain. Tiap kita lewat ke pemakaman, doain. Ini disuruh Nabi. Disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul lewat, ini yang di dalam kuburan lagi disiksa nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi ambil pelepah pohon yang masih basah, suruh doain. Dah keburukannya lupain dah. Sehingga kita tuh selalu punya kenangan indah terhadap orang yang sudah meninggal. Makanya kan kalau dalam orang ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang sudah meninggal itu haul. Guru-guru kita dzikrul haul setahun sekali apa tuh? Nyebutin kebaikan-kebaikan. Mengangkat kebaikan-kebaikan dari guru orang tua yang sudah meninggal, mendoakan tuh. Doain sehingga si cucu walaupun nggak ketemu kakeknya, dia punya cerita keindahan akhlak kakeknya, pesan-pesan kakeknya. Apalagi kemudian orang yang meninggal itu adalah tokoh ulama, ahli agama. Ketika disebutkan kebaikannya, ketika disebutkan akhlaknya, ketika disebutkan kedalaman ilmunya, ada cita-cita nih dari si keturunannya atau muridnya, saya pengen kayak guru saya. Jadi motivasi. Ini kenapa sih ada haul Pak Ustadz? Suka ada haul, ada aja di Indonesia pakai ada haul segala. Orangnya sudah meninggal, doain. Pertama doain, kumpul. Ya.
Abah saya udah meninggal berapa belas tahun gitu. Tapi ketika ada momen ini kumpul anak-anak. Ketika momen kayak gitu kita sebutin dulu almarhum Abah suka pesan begini ya gitu. Ya, saya suka ceritain ketika Abah sebelum meninggal itu dia bilang kamu mau begini aja. Itu waktu kita masih sebelum ngaji. Saya ingat benar kata beliau, kamu itu nyantren tuh sekian tahun, belajar komputer sekian tahun, mau begini aja. Itu saya ceritain kadang-kadang sama anak saya, sama keluarga. Kenapa ternyata kepengenan almarhumah anaknya jadi santri. Sampai saya bilang nih kalau kita saya mau ponakan sama anak saya, kalau kita berdakwah bareng-bareng nih 1, 2, 3 jalan dakwah bareng, Mbah kalau bisa bangun lagi sebenarnya. Kenapa? Biar jadi motivasi buat yang hidup. Itu kenapa ada zikrul haul. Disebutin lagi hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari guru, dari orang tua kita. Sebutin lagi apa namanya? Nasihat yang sudah meninggal dan mendoa. Sudah itu aja. Udah gitu mau bubar aja. Efeknya apa? Ada selalu pelajaran yang dibawa pulang dari acara-acara haul, terus kemudian ada nasihat-nasihat yang diingat, di refresh lagi. Dan nggak usah diomongin keburukannya. Gitu. Begitulah para ulama menghidupkan sunnah Rasulullah. Diadakan acara untuk memuji orang yang sudah meninggal, menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal. Kadus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani apa tuh? Disampaikan lagi manakibnya, biografinya, perjuangannya, mujahadahnya, ibadahnya, ilmunya, supaya umat punya cita-cita pengen kayak gitu. Saya pernah ketemu orang. Bahkan anak ini adalah cucu dari seorang yang sudah mengarang satu tafsir di Indonesia. Cucunya. Bahkan cucunya ini nggak tahu makam kakeknya di mana. Bahkan cucunya cuma tahu kakeknya tukang ngarang buku. Pas saya lihat ini mah bukunya buku tafsir. Nggak ada ruh itu, nggak ada. Pengen kemudian ngikutin kakeknya nggak ada. Emang nggak pernah disebut-sebutin kok. Kebagusan, kealiman kakeknya. Ya. Makanya perlu tuh nyebutin kebaikan, kebagusan orang meninggal biar orang yang setelahnya mau ngikutin. Ya. Babun nahyi anil ida. Bab selanjutnya adalah larangan tentang menyakiti. Tidak boleh menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan adalah dosa, termasuk larangan-larangan dalam syariat. Nyakitin orang, dengan mulut nyakitin, dengan kata-kata, dengan tangan mukul orang nyakitin, ngambil hak orang lain nyakitin, ya. Ngetik ya, komen pedas ya terhadap komen julid terhadap orang lain di media sosial, di grup ya, walaupun pakai akun palsu ya, nyakitin. Ini termasuk larang, haram. Maksudnya bisa bikin kita ke neraka. Maka saya para guru-guru suka bilang begini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, agama yang sangat indah, agama yang sangat lengkap ketika turunnya dari langit. Ketika dia murni, indah banget agama. Gak ada orang jujur belajar agama, mempelajari agama dengan kejujurannya pasti masuk Islam. Ketika agama Islam ini belum tercampur dengan hawa nafsu,
Ketika agama Islam ini dipahami, gak kecampuran kepentingan. Indah luar biasa. Saya suka bilang, ketika kita belajar agama, yuk lupain dulu. Kita berasal dari kelompok yang mana. Kita kemudian punya organisasi apa. Coba pelajari Islam, ya, berdasarkan Al-Quran, sunnah, pemahaman para ulama, dan lepaskan dulu kepentingan-kepentingan yang ada. Bersihkan syahwat kita. Baru akan ketemu ajaran Islam yang sangat indah. Yang sangat indah. Yang rusak itu ketika kapan? Ketika agama bercampur dengan kepentingan. Ketika agama dipakai untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya. Ketika agama itu kecampuran ego, hawa nafsu, keinginan di diri, itu mulai nggak menarik. Agama mulai nggak menarik. Ya, begitu lengkap agama ini. Babun nahyi anil idza, nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh nyakitin orang. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti al mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ya. Motivasinya ya macam-macam. Kebanyakan motivasi dunia, ya. Nyakit. Bighairi maktasabu, karena sebab apa-apa yang tidak mereka lakukan. Artinya kalau kita menyakiti orang muslim karena sebab mereka, karena ada sebabnya mah gak dosa. Misalkan tugas kita jadi algojo, memang orang berbuat sesuatu yang melanggar had hukum Islam, memang gak dosa. Ini mah menyakiti orang lain tanpa sebab, tanpa sebab. Kan kemarin kalau orang minum-minum tuh mukul, gak apa-apa. Emang hukum Islam begitu. Ini mah menyakiti mukminin mukminat tanpa sebab yang dibenarkan syariat. Apa sebab yang menyakiti orang yang dibenarkan oleh syariat apa contohnya? Perang. Ya pakai pedang. Tidak itu perang bawa pedang gak boleh nyakitin orang. Ya kalah. Ini mah ada reasonnya, ada alasannya. Ini mah menyakiti mukminin mukminat yang tidak dibenarkan oleh syariat, itulah sedang. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan, kebohongan, wa itsmam mubina, dan dosa yang nyata. Kadang-kadang ini yang kita khawatirkan, Kalau makan, melakukan keharaman, makan daging babi udah enggak, makan daging anjing udah enggak, makan daging binatang buas sudah enggak, tapi makan daging saudara kita hidup karena gibah masih sering kita nih, masih suka nih kita, ya. Padahal sama-sama haram. Faqad buhtanan wa itsmam, dosa yang nyata. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala, berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu. Rasulullah mendefinisikan kita sebagai muslim dari angle yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. Mahwal Islam, ketika ditanya Rasulullah oleh Jibril, mahwal Islam ya Rasulullah? Islam itu, kata Rasulullah, Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu definisi Islam. Definisi Islam itu. Tapi di sini Nabi mendefinisikan lain, Islam dan Muslim. Tadi definisi Islam. Siapa kemudian Muslim disebut Muslim itu? Muslim adalah pelaku dari ajaran Islam. Didefinisi oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi orang sudah beragama Islam tapi belum layak disebut Muslim. Bisa jadi. Ya. Orang KTP-nya sudah Islam. Hebat ya. Wah, orang Islam. Ya'lu wa la yu'lal. Takbir. Ya. Tapi Muslim belum. Lihat dulu. Ini didefinisi oleh Nabi. Al-muslimu, kata Rasulullah.
Ada Islam, ada Muslim. Dua hal yang berbeda. Islam sempurna. Islam sudah sempurna, ajarannya, dalilnya segala sempurna. Tapi Muslimnya belum tentu sudah sempurna. Ya. Penganut ajaran Islam belum tentu sempurna. Bahkan naudzubillah dari ya. Banyak orang-orang itu anti terhadap Islam bukan karena Islam, tapi karena Muslimnya. Banyak orang nggak kenal Islam, bahkan memusuhi Islam bukan karena Islam, tapi karena Muslimnya. Karena pelaku. Jadi Islamnya sempurna, Muslimnya belum tentu sempurna. Inilah yang membuat orang takut terhadap Islam. Ini definisi Muslim itu siapa? Kata Nabi, kalau Muslim, yang disebut Muslim dan sempurna Islamnya adalah man salimal muslimuna, yakni di mana orang-orang Muslim yang lainnya selamat min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Itu baru Islam yang sempurna. Muslim yang sempurna. Muslim yang utuh, Muslim yang benar. Ketemu deh kesempurnaan Islam dengan kesempurnaan seorang Muslim. Ketika orang lain itu selamat dari lisan kita, dari tangan kita, dari kedoliman kita. Ya, orang itu jadi anti terhadap Islam karena orang Islamnya menggunakan Islam untuk berbagai macam kepentingan. Buat nyari dunia pakai Islam, ya. Melegitimasi kesalahannya dibungkus agama. Saya bukan anti orang Islam jadi pemimpin, harus ada. Kemudian jadi pengusaha, harus orang Islam jadi pengusaha, harus. Tapi jangan jual agama, ya. Jangan jual agama. Ya. Ini kan orang agama ya. Kitanya aja jadi Muslim yang sempurna, yang baik, yang bagus. Nah, dari apa aja? Ya tadi, Islam itu rusak ketika ada hawa nafsu, ya. Ketika kita pakai agama, kita yang paling hebat, gak ada lagi ujub, takabur. Gak ada kepentingan. Cuman kita pengen nunjukin bahwa kita paling pintar, paling hebat. Itu rusak agama. Yang kedua adalah tadi masuk masoleh, masuk kepentingan. Ini kan juga Islam, saya juga Islam, ini juga Islam. Dipakai untuk jadi apa? Merebut kekuasaan. Semua mengatasnamakan Islam, bingung. Ya. Makanya akhirnya orang anti terhadap itu Islam yang korup, Islam yang berantem, Islam yang gontok-gontokan terus, nggak akur sama Islam. Akibat apa tuh? Islamnya bukan. Akibat Muslimnya. Karena Nabi pun mengindikasikan dari hadis ini ada orang-orang Islam yang belum Muslim. Ada orang-orang Muslim yang belum sempurna. Siapa? Tuh orang yang masih suka nyakitin orang dengan lisannya. Tuh orang yang masih suka ngambil punya orang lain, dibawa ke rumah dimakan. Tuh orang-orang yang sudah suka menggunting dalam lipatan. Orang-orang Islam yang saling fitnah untuk mendapatkan kekuasaan. Tuh bukan Muslim, kata Rasul. Islamnya mah sempurna. Coba kita jalankan Islam ini lebih murni lagi, lebih bersih lagi, lebih terbebas dari berbagai macam kepentingan. Saya suka bilang, udah dah, ke tempat-tempat yang lain mungkin kita nggak bisa terlepas dari kepentingan itu. Di masjid sudah, kalau kita sudah di masjid, semata-mata tawajuh ilallah, menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masjid pun nggak terbebas dari kepentingan itu, masih dilabelin. Ayo pilih saya, dulu saya nih yang gotong royong nyumbang pondasinya, semen doang 2 sak, ribet banget sampai sekarang. Ya begitu sudah.
Ketika ke masjid, siapa yang layak mimpin, siapa yang layak ngurusin. Di masjid masih rebutan pengaruh. Di masjid masih dagang diri. Ya. Wah, saya yang paling hebat, saya yang paling berjasa, saya yang paling sono dagang sono di pasar yang gitu, nggak usah di masjid. Ya. Nih, nggak indah, nggak indah. Kemana? Sesama Islam, calon pemimpin Islam rebutan, berantem. Ya, yang jelek siapa tuh? Oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak tahu, orang beragama Islam. Ya Allah, yang paling gampang, dagang pakai agama ya di Indonesia. Kenapa enggak saling saling diskusi panjang soal program, soal konsep dan yang lain. Ya Allah. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ketika kita ngomongin orang, ketika kita nyakitin orang, aduh, kemusliman saya masih perlu dibenahi. Ono sini di pengajian masih ngomongin orang, di pengajian masih merendahkan orang, bukan di luar, bukan di tempat-tempat yang aneh-aneh, di mall, di gedung, di masjid, di majelis umat Islam masih saling jatuhkan. Ya. Ustadz satu menjatuhkan ustadz yang lain, pendakwah satu menjatuhkan pendakwah yang lain, pengurus masjid satu menjatuhkan kehormatan pengurus masjid yang lain. Ya. Apa sih yang kita khawatirkan? Ya. Takut kehilangan pengikut, ya. Atau takut berkat hilang? Kenapa dia yang diundang, saya diundang? Gak indah lagi, gak indah lagi. Wal muhajir man hajar wa manahallahu anhu. Dan orang-orang yang hijrah, muhajir, orang yang hijrah adalah man hajar, yakni orang-orang yang hijrah manahallahu anhu, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, definisi hijrah itu adalah ada beberapa macam. Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sampai ke Fathul Makkah, itu hijrah Rasul. Dari Makkah pindah ke Madinah sampai Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah mah biar hijrah ke Madinah nggak disebut hijrah, karena Makkah sudah jadi Darul Islam. Itu hijrah yang pertama. Di Makkah Rasulullah hijrah ke Madinah sampai ke Fathul Makkah, beres. Fase hijrah muhajir ke hijrah yang pertama udah selesai. Yang kedua adalah al-hijrah min daril kufar ila daril Islam. Hijrahnya kita dari negara yang kita tidak bisa melaksanakan syariat agama di situ. Ya. Kita hijrah ke negara Islam. Gimana Indonesia? Darul kufar? Ya, kata ulama, disebut Darul Islam itu adalah di mana umat Islam bisa menampakkan ibadah-ibadah zahirnya, syiar-syiar zahirnya di satu negeri, itu enggak ada masalah, itu bukan Darul kufar. Di Indonesia, kalau kita masih bisa sholat jamaah, kita masih bisa ngaji begini enak, nggak ada yang dibubarin pengajian. Banyak jamaah sini ngaji, ada yang bubarin? Nggak ada, jamaahnya aja bubar sendiri, kagak datang ya. Dilarang gitu, bubar pengajian, nggak ada. Sholat jamaah enak, sholat Jumat enak, bikin acara-acara maulid yang lain enak. Sudah, mau hijrah kemana? Ya, Timor Leste. Ya, nggak, udah di Indonesia. Kalau kita di satu negara, kita nggak bisa sholat Jumat, kita nggak bisa ngaji. Nah, mungkin dulu tuh di pecahan negara Soviet atau Rusia kan, intimidasi, nggak boleh menampakkan syiar-syiar Islam yang zahir. Hijrah. Yang ketiga adalah definisi lain hijrah dari hadis ini, yakni hijrahnya kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya masih minum khamar, sekarang hijrah enggak minum khamar, sekarang minumnya orson, ya, limun, sarsaparilan, minuman jadul semua ya. Dulunya nongkrongnya di karaoke,
karaoke, di diskotik, sekarang mah nongkrongnya di masjid, namanya hijrah. Ustadz sesekali masih suka ke sana, jangan, ntar pas nyampe sana mati, suul khotimah. sudah tinggalin, ya. Dulu misalkan nggak sholat, sekarang sudah sholat, ini hijrah juga, ya, hijrah, tiga definisi. Ya, makanya fatuhajiru, hijrah lah. Hati tadinya dengki, tadinya iri, tadinya hasud, sekarang sudah nggak ada lagi. Ini namanya hijrah. Berat, mana ada hijrah yang enteng? Emang hijrah berat. Rasulullah dari Makkah ke Madinah ya berat. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam ya berat, ninggalin keluarga dan semuanya. Begitu juga meninggalkan perkara yang haram, hijrah kepada perkara yang halal juga berat. Ninggalin riba berat. Ya. Karena biasanya yang haram-haram itu di luarnya asik, di luarnya enak, dalamnya bobrok. Nah, kita agama itu nyelamatin dari kebobrokan, kerusakan. Ya Allah. Ini al-muslimu, nih hadis penting nih, hadis penting. Al-muslimu man salim al-muslimu min lisanih wa yadi. Udah diam aja sekarang. Nah, aduh. Kayaknya gatal nih pengen ngomongin orang, diam. Udah. Nyakitin orang, dipertanyakan keislaman, dipertanyakan kemusliman. Jadi makin beragama, makin baik sama orang, makin bagus sama orang. Bukan hanya hebat sholatnya saja, bukan hebat puasanya saja, bukan hanya hebat sedekahnya, tapi hebat memuliakan orang lainnya. Itu muslim, itu muslim. Sholat mah sholat, sedekah mah luar biasa, puasa luar biasa. Tapi pagi siang sore ngambil hak orang lain, menzalimi orang, menyakiti orang lain. Sampai pada satu titik, bukan hanya orang, binatang pun dia nggak mau sakitin lagi. Sampai satu titik. Ini perkara zuhud kan, perkara zuhudnya udah nggak mau makan. Kenapa di satu cara beragama seseorang itu sampai nggak mau makan lagi yang bernyawa. Kenapa? Kan makhluk Allah. Sampai kayak gitu. Nggak mau. Nah, ini mentar. Kalau sekarang ayam makan aja. Ini sampai ada Allah, ada latihan. Nah, dalam thariqah itu ada latihan. Itu kita nggak makan yang bernyawa. Kita jalanin apa nih maksudnya nih, kita disuruh begini sama guru 40 hari. Tidak boleh tidak boleh makan makanan yang bernyawa sampai keturunannya. Maksudnya turunan dari daging tersebut. Pikir terus kenapa? Oh iya, hewan saja kita udah nggak mau nyakitin, apalagi manusia. Hewan saja, kalau latihan itu lebih hebat. Bahasa segini. Kalau petinju mau tinju 11 ronde biar tahan, latihannya kan 30 ronde. Kalau mau tinjunya 11 ronde, latihannya 6 ronde ya payah. Kelas 7 ngelel gitu. Latihan itu lebih hebat. 30 ronde, 40 ronde, enggak boleh. Untuk 11 ronde yang sempurna. Begitu juga ketika kita kadang-kadang dalam thariqah itu melatih lebih pahit, lebih hebat. Kita 40 hari bahkan lebih dari itu tidak boleh makan bernyawa sampai turunan. Padahal itu halal, gak ada masalah. Kenapa? Kalau sudah binatang aja kita nggak sakiti, apalagi kawanmu yang manusia. Apalagi tetanggamu yang manusia. Apalagi tetanggamu yang muslimat. Masa daging ayam kamu nggak makan, daging saudaramu kamu masih makan? Kan begitu. Latihannya begitu. Makan ada puasa. Macam-macam aja puasa diem. Ya dulu kita ada di salah satu guru kita tuh puasa diem. Puasa diem, nanya, Pak Ustadz, apa sih puasa macam-macam aja pakai puasa nggak ngomong segala? Saya jawab, karena yang banyak masukin orang ke neraka termasuk ente, kayaknya gara-gara mulut ente.
Gara-gara mulut. Insya Allah ngaji mah udah hebat begini nih. Sholat mah udah mantep udah. Nah, udah keren lah, nutup auratnya sudah bagus. Nutup mulut ini nih, ya, nutup mulut dari merendahkan orang lain, nyakitin orang, ngeledek orang, ngembuli orang lain, ini susah. Makanya diantara salah satu thariqah guru kita itu, ini suruh puasa ngomong. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah bisa puasa ngomong. Tangan saya nggak puasa, cuman weaan terus ngechat. Sarua baik, sama saja. Karena itu yang berat. Wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata. Siapa orang yang senang untuk diselamatin dari neraka dan dimasukkan ke surga, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia datang kepada kematiannya, artinya jaga iman sampai mati. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa orang yang pengen masuk surga selamat dari neraka, jaga iman tuh sampai mati. Ketika kematian datang, kita masih min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syarat sudah syarat. Hati, jangan kita merasa terlalu secure bahwa kita akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Harus ada kewaspadaan. Mana tahu kita pas 3 hari menjelang kematian, 4 hari menjelang kematian tergoda, ya, untuk murtad. Tergodanya oleh apa? Oleh harta, oleh wanita. Pas 3 hari lagi meninggal, ada wanita cantik godain kita. Pas kita lagi punya utang banyak, nggak punya, cocok ini mah. Asal ngikut saya aman, ya. Baru 3 hari mati. Murtad kepada Allah bisa jadi, maka jaga iman. Jaddidu imanakum, selalu perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddid imana ya Rasulullah, gimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu memperbaharui iman terus. Allah, ngeri. Akhir zaman ini ngeri. Kalau nggak imannya habis, nggak imannya hangus, amalnya diberangus sekarang. Penghancur amal banyak sekali. Maka hati-hati. Wal yati ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'tiya ilaih. Masya Allah. Kata Rasul, pengen masuk surga. Yang salah satu tadi iman. Yang kedua adalah wal yati ilan nas, kamu datang kepada manusia alladhi yuhibbu, dengan sesuatu yang dia suka, ayyu'tiya ilaih, yang ketika orang lain datang kepada dia seperti itu. Apa maksudnya? Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Ini ada patokannya akhlak itu kan gitu. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita datang ke rumah orang lain, apa yang kita inginkan? Disambut oleh tuan rumah, diberikan hidangan oleh tuan rumah, ditanya oleh tuan rumah, ditemenin oleh tuan rumah, diberikan perhatian oleh tuan rumah. Ada begitu. Ketika datang orang lain ke rumah kita, ya kita berlaku seperti itu. Ketika kita punya teman, apa yang kita inginkan teman kita lakukan buat kita? Dia senyum sama kita, dia tanya kabar kita, dia nggak ngomongin kita di belakang, dia tidak mengkhianati kita, dia tidak mendolimi kita. Nah, kita memperlakukan orang lain kayak gitu. Gimana kita pengen diperlakukan sama istri kita? Ya, dimanjakan, disenengin, dilayanin, kan gitu. Begitu juga berarti kita memperlakukan istri, melayani, melindungi, ya, melestarikan, memperbanyak. Ya begitu juga kita sama istri, sama anak begitu. Gimana kita pengen diperlakukan sama anak kita? Seperti itu kita memperlakukan orang tua
orang tua kita. Kan terus begitu. Ini patokan alat nih. Ini hadis yang luar biasa, sederhana aja. Gitu. Saya tidak mau dikhianati. Lah kita mengkhianati kok. Hebat itu orang ngomongin saya mulu. Lah saat itu kita lagi ngomongin orang. Agak jauh dari surga dikit itu. Agak jauh dari surga. Kenapa? Kok begitu bisa menjauhkan kita dari surga? Iya. Karena tadi rumusnya bahwa setiap kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain, imma kita membebaskannya di dunia, kalau nggak sempat nanti di akhirat. Nanti dia di akhirat. Wah, ini orang memang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ngajinya nggak pernah hal pak, sedekahnya hebat, tapi nanti dulu, nanti dulu, jangan masuk surga dulu. Ada yang kudu ente beresin. Kenapa? No, orang di belakang pada antri, orang yang pernah ente omongin, orang pernah ente fitnah, orang pernah ente dolimi, ambil haknya, ambil kehormatan, nanti dulu, sini dulu, beresin dulu urusan. Gitu. Karena nggak mungkin orang masuk surga dalamnya masih ada tuntutan, itu bukan surga. Ada orang masuk surga masih dituntut karena pernah minjem duit 100. Gak mungkin. Surga mah sudah terbebas dari segala tuntutan, maka akan diselesaikan dulu sebelum masuk surga. Ya. Waliyati memperlakukan manusia, berbuat kepada manusia sebagaimana dia dia pengen diperlakukan seperti oleh manusia. Makanya khotib Jumat aja. Oh dulu mah diperingatkan ya. Ketika khotib Jumat kata Nabi, "Waman lagu fala Jumatallah." Kalau sudah khotib naik mimbar, perhatiin itu yang di atas mimbar. Karena ketika kita ngomong pun kita pengen orang lain memperhatikan kita. Emang ente mau ketika ngomong di depan orang pada asik cek handphone, tengok kanan, tengok kiri, munggungin Gak mau. Kita pengen ketika kita bicara orang lain memperhatikan kita. Maka perlakukanlah hal yang sama ketika orang lain bicara, perhatikan, kan begitu ya. Kan sampai disebut oleh Nabi, siapa orang yang sibuk dengan sesuatu, katakanlah gitu, ketika khotib naik mimbar maka dia nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Fakod lago amal lago fala jumatallah, sampai kayak gitu. Ketika orang lain berbuat salah, ketika kita berbuat salah, kita pengen orang lain maafin kita, sesederhana itu kan. Ketika kita punya berbuat salah sama orang, kita sudah datang, ya mohon maaf ya, udah nggak apa-apa, aneh maafin. Kan kita pengen orang lain kayak gitu. Bisa nggak kita kayak gitu? Ketika orang lain berbuat salah sama kita, ya Allah nggak apa-apa, cuman mobil dibakar anak ente doang, nggak apa-apa udah. Sudah nggak apa-apa. Apa sih dunia? Ntar Allah kasih lagi, udah aman, damai. Begitu luar biasa. Ini bukan soal mobil pak, kenapa? Istri bapak nginep di rumah saya, oh itu masalah. Ya, maafin. Kan kita pengen dimaafin sama orang. Kita suka maafin orang. Katanya begini, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kan begitu sunatullah. Kita nggak kenal karma, kita kenalnya sunatullah. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Begitu tuh. Ya Nabi, hadis sahih. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita nyuekin orang tua kita, siap-siap anak kita nyuekin kita. Ketika kita menyakiti orang tua kita, siap-siap anak kita menyakiti kita. Kan begitu. Ketika kita menyakiti orang lain, siap-siap ada orang lain akan menyakiti kita. Itu sunatullahnya begitu. Makanya kita disuruh memperlakukan orang lain dengan baik. Hari ini kita nolong orang, besok kita ditolong orang. Hari ini kita memaafkan orang, besok ada orang yang akan memaafkan kita. Hari ini kita melindungi, melayani orang lain, besok akan ada orang melayani dan melindungi kita. Begitu. Ingat gitu, orang tua saya tuh anaknya banyak, 10. Tapi senang banget ngurusin anak orang. Ada kalau ke sawah ada anak yatim, apa itu nggak jelas, bawa pulang sama abah saya. Sampai kita bilang, kurang apa anak 10 ini? Masih suka ngangkat anak apa? Itu suka gitu. Kita dulu begitu protes. Karena kita harus tambah berbagi dengan banyak orang. Ke sawah, pulang bawa anak. Anak siapa sebenarnya gitu?
ini nggak jelas orang tuanya ngangon kambing nggak jelas, bang nggak jelas, abah bawa pulang aja bas sekolahin, begitu dong. Ya Allah kita harus masih bagi, habis itu kita suruh geser kamar kita kan anak banyak, kita nyesel, ya Allah gini amat begitu. Abah saya ada yang dari Jawa, dari Wonogiri, ada yang dari Lampung segala macam, suka apa orang Sunda mah suka ngambet orang gitu, ngumpul orang. Kita berasa sama kita, ya Allah kita dakwah pernah di Pulau Seribu, ada yang ini anggap aja bapak, diangkat anak, dakwah di mana banyak orang tua angkat saya banyak, yang mau ngangkat anak saya banyak, angkat mantu dikit curhat ya. Ini ya Allah kadang saya mikir, oh ini baiknya almarhum abah, baiknya almarhum orang tua, juga begitu banyak yang ngelindungin gitu. Pulau Seribu di mana mah gitu, ya Allah ini baik, bukan karena kita, ternyata perbuatan orang tua kita kepada anak lain. Makanya kayak gitu, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Nanti Allah akan datangkan hal yang lebih baik daripada itu untuk kehidupan kita. Ketika kita berusaha pun begitu, ketika kita bekerja pun kayak gitu. Ada orang yang baru masuk, kita ajarin semuanya nanti gitu. Kalau nggak ada di kita, nanti anak kita yang akan mendapatkan itu, keluarga kita akan mendapatkan itu dari orang yang kita cintai. Maka asas hidup orang Islam khidmah, melayani itu. Kita akan didatangkan oleh Allah orang-orang yang melayani kita. Wallah.